Shalom saudara, kita tidak terasa sudah mau meninggalkan tahun 2022 ya. Saya itu merasakan saudara ya, waktu begitu cepat, sangat cepat sekali. Maka saya juga harus cepat-cepat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita berlambat-lambat, jangan bermalas-malasan dalam ibadah saudara. Ini sudah saatnya Tuhan akan datang ya. Tuhan akan datang, tetapi kita masih selalu bergelut, bergumul dengan segala masalah-masalah kita. Memang di saat-saat Tuhan akan datang, ya kita iblis tidak mengizinkan kita untuk fokus kepada kedatangan Tuhan. Justru iblis menyibukkan kita dengan masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita tidak fokus, konsentrasi dengan kedatangan Tuhan yang akan terjadi segera. Bapak datang segera Yesus, maka kita tidak akan terangkat saudara. Ini sudah hari-hari terakhir. Kita lihat banyak masalah, pandemi, peperangan dari mana-mana, inflasi, gempa bumi, tanah longsor, banjir. Itu udah kayak dulu saudara. Mungkin itu setahun sekali, dua kali. Sekarang hampir tiap bulan, tiap minggu ada kabar bencana alam, gempa bumi, gempa susulan, banjir, longsor. Itu di mana terjadi loh. Kita nggak sadar bahwa semakin kita merasakan kontraksi dalam perut seorang wanita yang mau melahirkan, semakin dekat dengan kelahiran. Waktu hamil muda tidak ada masalah kontraksi karena jarang-jarang, mungkin ada sebulan sekali. Udah mulai bulan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, itu kontraksi makin sering, makin menyakitkan. Apalagi bulan ke-9 hampir melahirkan, itu sudah sakit sekali, tiap jam, tiap menit, goncangan di perut sakit sekali. Tandanya itu mau melahirkan. Dan kita diberikan oleh Tuhan bahwa Yesus akan datang segera dengan berbagai peperangan. Bangsa dan bangsa banyak sekali, dari ini saya baca banyak sekali bahwa peperangan akan terjadi. Bahkan Indonesia pun perang sama Australia. Bayangkan, Indonesia yang tenang-tenang, kita tahu berani taringnya keluar, mau perang sama Australia. Itu semua negara mau perang saudara. Dan kita akhirnya gempa di Cianjur, gempa di mana-mana, banjir, longsor. Itu kita nggak sadar. Itu ada kontraksi, ya, goncangan yang semakin sering dengan eskalasi yang tinggi meningkat. Itu tandanya bahwa Yesus akan datang segera. Tetapi iblis menyesatkan kita. Dengan apa caranya? Dengan kesibukan kita, keuangan, ekonomi, pekerjaan, kesusahan. Akhirnya kita nggak urusan itu. Ketika datang Yesus, maka kita akan terlambat. Maka hari ini saya akan menyampaikan khotbah tentang spiritual warfare, peperangan roh ya. Peperangan roh ini adalah konsep Kristiani tentang peperangan melawan pekerjaan iblis, yaitu melawan roh-roh jahat, setan yang ikut campur dalam urusan manusia dengan berbagai cara ya. Yang penting gini, kita harus sepakat dulu bahwa di dunia ini ada dua alam ya. Alam nyata ya, seperti yang kita lihat, saya lihat saudara, kita lihat apapun itu alam nyata yang bisa kita lihat mata. Juga ada alam roh, alam di mana kita bisa melihat dengan mata kita. Itu alam roh yang kita akan pelajari. Dan alam roh itu biasanya dia menentukan apa yang terjadi di alam nyata. Masa gitu Pak? Iya. Jadi ketika kita menerima kemudian dari Yesus, kita percaya dengan Yesus, bertobat, kita sudah menjadi musuh setan. Dan kita sudah berada di dalam peperangan roh. Sayangnya anak-anak Tuhan justru tidak menyadari bahwa dirinya sudah di dalam medan perang melawan roh. Dan akhirnya kita tidak setia, nggak tahu. Tahu-tahu kok hancur, tahu-tahu kok cerai, tahu-tahu kok bangkrut, tahu-tahu begini. Kita menyelesaikan Tuhan karena kita ada di dalam perang, tapi kita nggak sadar. Akhirnya iblis kita tembak terus kita, tembak kita, dan kita akhirnya hancur. Iblis menembak kita dari berbagai aspek, keluarga, kesehatan, ya kan, macam-macam, keuangan. Kita nggak sadar, maka kebanyakan kita kalah. Kenapa? Kita nggak sadar di dalam peperangan. Apa yang terjadi di alam roh, ya. Coba di tim pekerja jangan main HP ya, tolong ya, tolong, ini penting sekali ya. Jangan dikira saudara main di mimbar bisa masuk surga, enggak.
Ya. Yang masuk surga adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya. Kalau saudara di gereja pun tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak akan masuk surga. Tidak apa-apa. Satu minggu pelayanan 5 kali pun tidak masuk surga. Ya. Jadi apa yang terjadi di alam roh itu menentukan apa yang terjadi di dunia ini. Ingat satu hal, ketika bangsa Israel melawan Amalek, ya, bangsa melawan Amalek, Yosua berperang, ya kan, melawan bangsa Amalek yang sangat besar. Apa yang dilakukan Musa? Musa dengan Harun dan Hur naik ke bukit, ya kan? Dia melihat peperangan dari atas, dan dia angkat tongkat. Tongkat dia angkat, Yosua dan bangsa lebih kuat. Tapi ketika tongkat itu turun, bangsa Amalek kuat. Mereka menang. Tapi kalau diangkat lagi, bangsa Israel menang, kuat. Mengapa demikian? Mengapa peperangan fisik ditentukan dengan tongkat Musa? Karena sadar tuh, Musa nggak berperang loh. Dia hanya angkat tongkat. Dia bermain roh aja, dia berdoa Tuhan. Ketika tongkatnya turun, dia kalah sama Amalek, Israel. Kalau naik, menang lagi. Jadi yang menentukan bangsa Israel menang dari Amalek bukan Yosua dan prajuritnya Israel, tapi tongkat Musa. Gak ada hubungannya sama sekali. Musa gak berperang kok. Jadi apa yang di dalam roh menentukan apa terjadi di dalam hidup ini, saudara. Jadi hati-hati, jangan meremehkan doa kita. Pak, yang penting kerja, bagus. Pak, yang penting kita ada usaha, bagus. Tapi yang terpenting adalah doa-doa kita. Tanpa doa kita akan kalah. Walaupun kita bekerja keras, kita tahu ada masalah, kita hancur. Keluarga nggak doa, hancur. Semuanya hancur. Karena apa? Nggak doa. Jadi kita doa itu adalah hubungan roh dengan Tuhan. Ya, saudara, penting sekali kita pentingkan supaya kita nggak kalah. Karena itu hari ini kita belajar bagaimana menghadapi peperangan roh yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan, supaya kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tadi kata lagu kan, kita berpenang lebih dari pemenang, ya kan? Pertama, kita belajar dari Paulus. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. Memang kami masih hidup di dunia. Kita masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, kita di dunia tapi tidak berjuang. Berjuang aja berperang, melawan, ya kan? Kita duniawi. Karena senjata kami adalah dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amalek perang sama Israel, tapi yang menentukan doa Musa, ya kan? Doa Musa kuat, naik, dia menang. Perhubungan benteng-benteng, ya, benteng-benteng apa? Benteng-benteng iblis. Paulus berkata bahwa kita masih di dunia, yes, tetapi kita sedang melawan roh-roh jadi udara. Maka kita melengkapi diri kita dengan senjata yang bukan dari dunia. Ya, keuangan kita, bank kita, ya, dokter kita. Banyak orang sakit, dokter Jerman, Belanda, Jepang, ya kan? Dia nggak sadar, ya kan? Dia mengandalkan kekuatannya dari Yosua, tapi yang menentukan adalah Musa, doa Musa. Kalau kita boleh, dokter boleh silakan, nggak masalah. Saya nggak ahli dokter, ya kan? Tetapi kita berdoa dulu. Tuhan berkati dokter itu, berkati obatnya. Dalam nama Yesus kami tolak segala indikasi iblis. Boleh kita hidup dan kita ke dokter boleh, tapi kita harus percaya bahwa pemilik kesembuhan, pemilik kesehatan adalah Tuhan sendiri. Ingat, kita hidup di dua alam, ya. Jadi jelas kata Paulus, kita diperlengkapi, ya. Kita akan bahas mungkin nanti awal depan karena ini sangat penting untuk kita masuk ke tahun yang baru, saudara. Ya, karena kita nggak coba. Ya. Matius 12 ayat 25 sampai 26. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan diri sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan. Saya hanya membahas ini, bahwa Yesus pun mengetahui dan mengakui bahwa iblis punya kerajaan. Ingat, iblis sangat kuat. Kita tidak melihat iblis. Kita tidak bisa melihat setan. Tapi di dalam roh itu, di alam roh, iblis punya kerajaan, punya otoritas, punya dari mungkin punya pemerintahan, gubernur, menteri, ada semua lengkap. Jadi kita tidak tahu
bahwa iblis mempunyai strategi atau susunan pemerintahan yang rapi, yang struktur itu hebat sekali. Memang orang-orang Kristen banyak yang nggak tahu, saudara. Maka akhirnya mereka kalah di dalam hidup ini. Berapa kali kita diserang oleh iblis, bukan secara fisik ya iblis. Oh gampang itu, ya kan? Orang Kristen, pendeta, kalau ada iblis gampang. Setan kau pergi. Tapi iblis nggak memakai itu, nggak mau menampakkan dirinya, tapi iblis menyerang, ya kan? Pikiran kita, hati kita dengan berbagai godaan, pencobaan. Kalau iblis nongol kayak kuntilanak gampang, pergi kok, ingat pergi. Maka iblis tahu kalau aku nongol pasti diusir, karena ada kuasa dari Yesus. Orang Kristen punya kuasa usir setan, tapi pintar iblis dengan siasatnya, kelicikannya itu menggoda pikiran kita, menyerang kita, hati kita, semua. Dan iblis punya kerajaan, punya struktur pemerintahan yang rapi. Yesus mengatakan demikian. Maka hati-hati, saudara. Maka banyak orang Kristen kalah dalam menghadapi hidup ini. Hati-hati. Maka sebelum kita berperang melawan iblis, ya, kita harus tahu strateginya. Rusia ketika perang Ukraina, dia tahu, oh ini musim dingin, nggak perlu habiskan senjata untuk tempur banyak, tinggal bom aja, rudal aja PLN-nya, PLN dibom di nuklir, bendungan air di nuklir, di rudal. Akhirnya sekarang ini orang Ukraina yang mati banyak, bahkan diprediksi yang mati bisa jutaan. Waktu perang sama setahun ini habiskan banyak peluru kendali, banyak peluru rudal, biaya besar-besaran, semua biaya gede banget. Yang mati cuma 100.000. Tapi dengan musim dingin ini, Rusia berpikir, kelemahan kamu di mana? Listrik di rudal, nggak ada PLN, nggak ada pemanas, orang mati semua. Jadi sebelum berperang dengan iblis, supaya kita nggak kalah dalam hidup ini, kita harus tahu dulu kerajaan iblis, strateginya. Kenal dulu musuh kita, baru kita bisa ngatur strategi kita. Kalau kita saat perang dan musuh, kita kalah, saudara. Itu hebat. Itu tahu firman. Kita nggak tahu firman. Kita tidak baca firman Tuhan. Coba siapa yang firman setiap hari? Nggak banyak. Hari-hari ini Bible udah nggak laku lagi. LAI itu sudah menurun cetak Bible. Karena orang nggak tertarik Bible lagi. Bahkan ada di WA, Pak. Ada di HP, Pak. HP itu nggak bisa. Baca Bible ada WA masuk, ada Bible ada Facebook masuk, ada baca Bible ada Instagram masuk, ada omset masuk, ada ini masuk. Akhirnya apa? Kita tidak bisa punya kekuatan. Karena akhirnya orang Kristen tidak banyak baca Bible. Bacalah setiap hari. Kita nggak punya senjata, nggak punya senapan. Musuh iblis yang hebat sekali, kerajaannya, dan dia punya pasukannya hebat, dan tertinggi sampai terendah. Kita musuh yang terdekat pun bisa kalah, saudara. Banyak orang Kristen, dia ketika COVID diserang aja ekonominya, kedukun. Saya kedukun, 2 orang ngaku kedukun. Kenapa? Omsetnya habis, dia nggak bisa bertagihan. Kedukun, baru diserang ekonomi yang dia masih bisa hidup, bisa makan. Dia kedukun, karena mereka tidak punya senjata firman Tuhan. Oke, mari kita belajar hari ini tentang strategi yang dilakukan iblis untuk menyerang umat Tuhan. Yang pertama adalah menyerang gairah atau kekuatan atau keahlian atau passion kita. Ya. Jadi kita punya passion, semangat, keruan yang kuat, ya. Kita dipadamkan. Iblis meremehkan potensi kita. Iblis meremehkan kemampuan kita dalam Tuhan. Dikecilkan kemampuan kita, maka kita kalah, saudara. Kita lihat ya, di Efesus ini kita bacakan spot ya, karena ini banyak. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan. Apa kata Paulus? Kita harus kuat di dalam Tuhan, bukan kuat secara ekonomi, bukan kuat secara jabatan, secara kekayaan, keuangan, bukan. Kuat secara dalam Tuhan, di dalam apa? Kuasanya. Ini pesan kami yang penting sekali. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Bab ini semua akan dikatakan musuh kita siapa? Kita harus kuat dulu dalam kuasa Tuhan dulu, baru bisa menghadapi iblis. Apa itu iblis? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kuat, ya kan, tegap, gagah, kuasa Tuhan,
dengan Tuhan, dengan kuasa, ya. Dan kenakan apa? Bukan kenakan uang kita, bank kita. Bank kita semua akan dihapus sekali lagi. Tidak dihapus, habis semua. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bertahan melawan apa? Tipu muslihat, bukan melawan iblis konfrontasi. Pada tuyul, pergi kau pergi. Berapa kali saya mengusir setan? Pergi kau pergi. Orang kerasukan, pergi kau pergi. Berapa kali saya mengusir setan? Pergi. Tapi itu tahu kalau ketemu anak Tuhan, sama Tuhan atau pendeta atau siapapun, pasti aku diusir. Dan Yesus aku takut, ya kan? Tapi dia pakai tipu muslihat. Ya, ingat Hawa itu, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya. Maka apa, kita nggak perlu senapan, nggak perlu keuangan untuk melawan hidup kita, tapi kan ada daging, tapi kita melawan penguasa di udara kan. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dia melawan roh-roh jahat udara. Ini struktur rapi, ya. Dia punya struktur, ya. Dia punya jenderal, komandan, prajurit, ya kan? Lengkap. Pemerintah-pemerintah, ya, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat. Ini terrapi sekali. Jadi yang terkuat sedang akhirnya sampai bawah. Jadi iblis pun punya kuasa, punya struktur yang hebat, pertahanan yang hebat. Kalau kita nggak kuat, kita kalah. Makanya hendaklah kamu kuat. Be strong in the Lord. Itu logonya Full Gospel Businessman. Be strong in the Lord, ya kan? Ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini kita bahas tadi lain kali, ya, karena ini terlalu banyak. Dan kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita pakai senjata Allah, kita perlawanan, berjuang, peperangan, sudah selesai, tetap berdiri tegap. Artinya apa? Kita menang. Apa syaratnya? Menggunakan perlengkapan senjata Allah. Karena musuh kita bukan tetangga kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak-anak kita, bukan teman kita, bukan keluarga kita, tapi adalah roh-roh jahat di udara. Ya. Jadi berjalan tegap, berikat pinggang kebenaran. Harus benar dulu. Kalau nggak benar, kita nggak bisa lawan iblis. Hidup kita nggak benar, nggak bisa lawan iblis. Ah, ini konco segini aku loh. Kalau korupsi kan, konco nggak usah kusir aku, kan? Kalah. Ini benar dulu, kita pinggang, ya kan? Terus nanti saya bahas detailnya nanti lain kali. Supaya kamu dapat mengadakan kebenaran, ya. Jadi bila tegap, kita dengan kebenaran dan baju sirah keadilan. Baju sirah keadilan, dia harus adil, ya. Dalam Tuhan kita harus adil, ya. Tidak bisa beda-bedakan. Kita pakai baju sirah adalah tempat untuk melindungi hati kita, paru-paru kita, jantung kita. Maka pakai baju sirah dan serangan-serangan musuh. Dan kita juga demikian, hati kita yang kita lindungi. Kalau hati kita nggak kudus, hati kita jahat, hati kita nggak adil, kita nggak bisa musuh. Jadi orang semut berat sekali, nggak gampang, berat sekali. Hati kita harus kita lindungi dari kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, orang korupsi, orang berzina, orang apapun, nggak bisa lawan iblis, nggak bisa, berat. Makanya hari kita menerima tebusan dari Yesus. Jangan buat dosa lagi, supaya hati kita kuat, bersih, dan iblis tidak bisa menyerang, ya. Jadi kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, ya, damai sejahtera. Kaki kita, kasut kita. Kita kalau pergi pakai kasut kan, sepatu semua ada nggak yang kayak sepatu? Ada nggak nyeker? Nggak ada kan? Jadi sepatu kita tuh mengikuti kemana kita pergi. Artinya apa? Kemana kita pergi, kita harus memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan kemana kita pergi menjadi biang kerok, biang keributan. Ada loh saudara, orang yang di sini ribut, di sana ribut, di sini ribut, dulu ada di sini ucapannya. Ribut terus. Padahal ini kasut memberitakan damai sejahtera. Kalau kita membawa damai, kita adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah tidak bisa diserang itu sekarang. Jadi gak gampang. Gak gampang sekali, ya. Ini nanti tetap detail akan saya terangkan lebih jelas lagi. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman, apa itu? Apa itu jangan? Kita punya iman, percaya bahwa Yesus itu ada. Yesus telah mati dan bangkit untuk kita.
dengan modal kita percaya bangkit kita yang kita lakukan hari ini, kita punya perisai iman. Banyak orang nggak punya iman. Begitu goncang ekonomi udah murtad semua, nggak ke gereja, males, ya kan? Ada loh orang, yuk ke gereja, enggak lah Pak, saya ke gereja juga utang saya nggak bayar. Utang saya lunas dulu, Tuhan lunaskan utang saya baru ke gereja. Gila. Nanti kalau dilunasi, utang lagi. Tuhan jadi kacungnya, Tuhan jadi apa? Pegawainya malahan. Itu orang itu nggak bisa. Jadi kita benar-benar punya iman. Maka Tuhan ngomong gini, jika engkau percaya, engkau akan keturunan Allah. Lazarus mati, 4 hari udah busuk. Semua orang nggak ada harapan, udah busuk dan mati. Ini udah sakit keras lagi, udah mati, udah 4 hari lagi, udah berbau. Kata Yesus, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Untuk saat ini kita ada masalah keuangan, sakit penyakit, iman kita harus bekerja. Karena iblis meneror kita dengan sakit penyakit, keuangan yang balik, yang rumah tangga, berantakan, cocok sama istri, cocok sama suami, sama anak, ya. Dan kita kocok karena sini, dan kita dianiaya sama sini. Kita tetap percaya, punya iman bahwa Tuhan selalu ada menolong kita. Kalau tidak usah bingung, sekalipun Tuhan menolong aku tidak mendapat baca. Iman, karena dia tahu bahwa Tuhan akan melindungi dia. Daniel, karena dia tetap punya iman. Jadi iman sangat diperlukan. Maka Yesus berkata dalam murid-muridnya ketika ada masalah, di manakah imanmu? Why? Dia little bit, maka iman kecil. Gak tanya Tuhan, kamu tanya perahu yang lagi terkapar-kapar oleh ombak, ada kayak pelampung, ada kayak ember. Kau tanya, di manakah imanmu? Kita mau mati Tuhan. Kenapa tanya iman? Tanya kayak ember, adakah pelampung, adakah GPS, adakah apa? Kau tanya iman Tuhan, apa hubungannya? Lalu kata, kalau engkau melihat, kalau engkau percaya, maka melihat kemuliaan Tuhan. Iman diperlukan. Kalau tidak punya iman, itu akan undur dari kita. Ya, di mana sih? Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh itu firman Tuhan. Ketopong keselamatan. Ada otak kita lindungi dengan iman bahwa kita sudah diselamatkan. Keselamatan kita, ketopong keselamatan. Bahwa kita diselamatkan, itu menuduh kita, jangan mengejar kita sudah. Maka di sini kita digerakkan diperkecil iblis. Kamu belum selamat, kamu masih dendam, kamu masih dosa. Tuhan, padahal kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan. Karunia ada sama melalui dar Yesus, tapi belum. Kamu masih berbuat dosa. Ingatlah yang dulu sakit kamu, si Acong dulu yang nyolong kamu berbalikin, itu harus kamu tuntut lagi ya. Kita diserang terus kita, ya kan? Jadi kita nggak percaya. Dan loh, firman Tuhan, kalau kita nggak percaya firman Tuhan, aduh saudara, kita kayak nggak pakai pelindung kepala. Tembak kita, ya kan? Kalah. Udahlah, kamu cari istri lain lah. Udah cari suami lain lah yang dikaya. Tapi kamu udah pensiun, udah nggak kerja lagi, ngapain? Itu loh si Acong apa kaya, kita banyak. Ya, kita diserang karena otak kita tidak ada ketopong tidak sama Tuhan. Ya? Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Doalah setiap waktu, bukan doalah setiap kamu makan. Bukan. Orang Kristen banyak doa makan. Itu pun udah buru-buru lagi. Tuhan Yesus, amin. Kamunya melek. Tuhan Yesus, makan ini. Doalah, ya kan? Setiap waktu dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang putus. Saudara, seringkali kita jarang berdoa, saudara. Kita tiap hari ada masalah-masalah pekerjaan sibuk, kita berdoa. Iblis kasih kita kesibukan. Iblis kita gandau, kekayaan, kasih pacar, kasih apa yang menyita waktu kita untuk terus fokus pekerjaan, usaha, keluarga, apapun, supaya kita tidak ada waktu untuk berdoa setiap waktu. Itu pintar. Tipu muslihat. Dia dia melawan tipu muslihat iblis. Itu caranya tuh banyak pintar. Wah, jenius saudara. Mengenai ngomong firman, udah kalah. Wong dia muda, Yesus pun pakai firman kok. Apalagi kita kecil nih. Yesus aja juga pakai firman. Ada tertulis tuh. Wah, keren. Itu keren juga. Itu kalau orang bisa khotbah dia. Juga untuk aku supaya kepadamu juga aku membuat buku mencarikan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku berikan rasa Injil.
yang kulayani sebagai utusan yang kubicarakan. Berdoalah saya dengan keberanian aku menyatakannya. Seharusnya aku berbicara. Jadi doa kita penting, saudara. Kalau kita berdoa, kita sedang berperang melawan roh udara. Jangan dipikir kita nggak ada roh. Apa mau? Pak ada roh Pak, dasar Pak. Kita mau nongol kan? Enggak, kan pinter ya. Jadi bagi itu kedua, ya. Yang gairah kekuatan menyerang fokus atau pusat perhatian kita. Ya, tadi katakan bahwa iblis menyerang fokus dan perhatian kita, ya. Setan menyinggung dirinya memanipulasi perspektif atau pandangan yang tidak mengarahkan serta ke musuh yang salah, ya. Jadi kita penting sekali belajar bahwa setan seringkali mengalihkan fokus kita, ya kan? Dan kita fokusnya dunia terus kan, dunia terus, nggak meninggalkan surga. Bahkan Simon Petrus pun seolah-olah dari surga kata-katanya. Yesus, jangan ke Yerusalem. Sekali-sekali kau nggak disalibkan. Setan kau pergi. Bukan kata-kata setan. Jadi Simon Petrus itu mau mengalihkan Yesus. Yesus, nggak mungkinlah kamu salib. Jangan terjadi. Dia halang-halangi. Hati-hati. Ya. Seringkali kita dialihkan perhatiannya, fokusnya berubah, saudara. Ya, kita ayatnya. Hal itu susah terlihat bahwa iblis pun menyamar bagaimana terang. Banyak penyesat-penyesat. Jadi alihkan. Yang penting dibaptis, yang penting ke gereja, kamu selamat. Yang penting di mimbar melayani, kamu selamat. Yang penting kamu pelayanan di gereja, kamu masih selamat. Sekali selamat tetap selamat. Kata Roma 28 katakan tidak ada lagi penghukuman bagi siapa di dalam Kristus. Pak, saya sudah dibaptis, Pak. Sekali selamat tetap selamat. Apapun dosa saya lakukan, Tuhan ngomong, dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang kau lakukan akan diampuni. Itu penyesatan. Karena Tuhan tidak pernah menghakimi kita berdasarkan iman kita. Tuhan menghakimi kita menurut perbuatan kita. Tidak ada tertulis Alkitab Yesus menghakimi menurut iman kita, nggak ada. Perbuatan kita. Pak, berarti kalau gitu dibaptis nggak ada gunanya dong, Pak? Banyak gunanya. Ketika kita terima Yesus, dibaptis, dosa kita blank, putih, bersih. Dan itulah awal kita bisa menerima firman Tuhan dan Tuhan menyertai kita dalam hidup kita. Nah, tapi banyak orang udah dibaptis, udah diampuni, sudah bersih, dosa-dosanya aja bersih, diisi lagi dengan dosa-dosa yang lain. Nah itulah. Jadi kalau orang sudah bertobat, itu jalan menuju menjadi ciptaan yang baru, ya. Jadi Yesus menyerang kita, berbagai dalih, bahkan fokusnya kita dialihkan seolah dari Tuhan. Wah, berkat dari Tuhan nih. Ini dari Tuhan. Saudara ingat ya, berkat yang kita terima kalau mendekatkan kita dengan Tuhan, itu dari Tuhan. Kalau berkat yang kita terima justru menjauhkan kita dari Tuhan, itu dari setan. Ada kok orang udah sukses, waktu nggak punya apa-apa, bangkrut COVID, dia ke gereja. Ketika sudah dipulihkan lagi dan ramai, dia nggak mau ke gereja lagi. Alasannya apa? Minggu itu ramai kerjaannya. Jadi ingat saudara, jangan disesatkan. Iblis menyerang, ya. Apa tadi saudara? Fokus kita, kita melenceng tidak ke Tuhan, tapi ke dunia, hal-hal dunia. Ya. Ketiga, iblis menyerang identitas kita. Ya kan, wah kamu udah belum selamat kamu ya. Dan memperbesar ketidakamanan kita, ya kita dibuat tidak aman, insecure, cemas, takut, cemburu, ya kan, membandingkan diri kita dengan orang lain, ya, bahaya sekali saudara. Dan memimpin kita untuk meragukan tentang Tuhan. Tadi lagunya Pak, pemenang dan lebih dari pemenang. Jadi kita tahu di dalam Yesus kita adalah pemenang. Kita anak Tuhan, anak Allah, punya kuasa. Kita pemenang atas roh jahat, peperangan di udara. Tapi kenapa kita kalah? Karena kita diserang identitas kita, bahwa kita belum percaya, belum jadi anak Tuhan. Tidak dituduh sih, pendakwa, kamu masih berdosa, kamu masih begini, kamu masih begini. Tidak betul saudara. Ya kita ayat Efesus 1
1 Korintus 19, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus itu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya dengan kekuatan kuasanya. Kita percaya kita anak Tuhan yang diberi kuasa. Maka 70 Yesus ngomong, Yesus, aku mengusir setan demi namamu. Berhasil mengusir. Dia punya kuasa, dia anak dia buat Yesus. Kita buat Yesus punya kuasa untuk mengalahkan. Jangan sampai, aduh Pak, ada orang kata ngomong kan, gak mau, aku ke gereja. Aku ke gereja ngapain? Hidupku susah terus utang banyak. Tiap hari bayar utang, gak pernah lunas, ngapain ke gereja? Dia sedang tidak percaya bahwa dirinya adalah anak Allah. Dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut keadaan dengan Kristus Yesus. Engkau adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau memberikan aku di rumput yang hijau, itu secara literal ada makanan yang berlimpah. Kebutuhan domba apa? Rumput dan air. Dan apa bagi kita? Firman, roti hidup, dan kebutuhan kita diberikan. Bahkan kita diberikan, nggak ada kekurangan. Yesus berkata, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Kita tidak mengakui Tuhan, kita lupa identitas kita bahwa kita anak Allah. Saya nggak mungkin kasih uang ke anak tetangga. Saya nggak mungkin nyekolahin anak tetangga yang nggak saya kenal. Saya nggak mungkin mengasihkan iPad, uang jajan, segala kebutuhan anak tetangga. Karena dia bukan anakku. Kalau anakku, apapun yang dibutuhkan aku perlukan, tanya sendiri. Kalau Bapak di dunia yang jahat pun bisa dengan terbaik, apalagi Bapak di surga. Itulah yang diserang pada kita, bahwa kita bukan anak Allah, kita bukan anak Allah, kita dosa, kita akhirnya kalah, saudara. Hati-hati, identitas sebagai anak Tuhan itu diserang habis-habisan. Akhirnya kita meragukan. Sampai bangsa Israel begini, Musa, kita nggak bisa masuk ke Kanaan. Orangnya besar, orangnya raksasa, kita kalah. Tapi apa kata Musa kalian? Kita akan menang karena Tuhan serta kita. Tuhan yang mengeluarkan jajahan Mesir masuk Kanaan. Kalau Tuhan mengeluarkan kita, pasti jangan memimpin kita. Hebat. Dia kenal Tuhannya, kenal Allahnya. Tapi orang 10 orang itu orang yang bobat, udah tahu kasih banyak mujizat, tapi melupakan bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Dia melupakan bahwa bangsa Israel dipilih Tuhan untuk ke tanah perjanjian. Kita lupa bahwa kita anak Tuhan, kita dipimpin dengan hidup yang berkelimpahan. Kita sering bukan Tuhan, diserang kita, kamu bukan anak Tuhan, kamu buat salah, berbuat dosa. Akhirnya kita hanyut dalam dosa kita dan kita tambah jauh. Saul gak kenal Tuhan, dipilih Tuhan, tapi dia meragukan Tuhan, tidak percaya. Kau ngomong apa? Singa beruang belawan, karena aku tahu Tuhan dalam aku. Apa Goliat? Itu namanya dia mengenal bahwa siapa dia dalam Tuhan. Saul gak kenal, takut, rakyat wajud, akhirnya dia nggak taat. Daud nggak takut. Jangankan Goliat, dinosaurus belawan kalau ada. Karena kenal siapa dia di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya. Kedua, kalau kita bicara tadi, keempat adalah menyerang keluarga kita. Wah, ini paling sering. Ini paling sering terjadi. Gereja menyerang umat Tuhan, jemaat Tuhan, yang pendeta sekalipun. Keluarga dihancurkan oleh iblis karena apa namanya, supaya itu iblis apa? Keluarga berantakan, hancur, dan kita kalah. Ya. Tadi ini aja. Kisah 3 ayat 1-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang diciptakan Tuhan. Paling cerdik. Ular adalah gambaran iblis. Dan ular itu adalah simbol dari iblis. Karena ular dipakai oleh iblis. Ya. Ularnya mungkin tidak salah. Oh, mau dipakai iblis. Ya, tempatnya dipakai iblis. Karena dia cerdik. Kenapa dipakai iblis? Karena dia cerdik. Iblis gak pakai orang bodoh. Iblis gak pakai orang yang dungu. Yang gak bisa. Kita diam malas di rumah aja. Iblis yang pakai. Tapi kalau kita berkuasa, pejabat, orang terkenal, orang yang hebat, kita gede,
Itu yang diserang iblis. Kalau nyerang orang kecil yang nganggur, yang ada kerjaan, ngapain? Kamu nggak bisa pengikut. Itu serang bego. Jadi iblis menyerang, ya kan? Dengan cerdiknya orang-orang yang kuat, orang yang terkenal, banyak followernya. Kalau follower cuma satu aja, ngapain? Capek-capek di mulut, iblis jalan itu kan, ya kan? Jadi licik dia, ya. Ular itu berkata pada firman itu, tentulah Allah berfirman. Nah, Tuhan ini sebagai firman, ini pakai firman. Tapi diperbalikan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia itu orangnya iblis pintar, supaya ada komunikasi. Maka dia dibikin melenceng dikit biar enggak gitu kan. Maka dibikin melenceng dikit jadi dia tanya, itu biar dia jawab, ya, respon. Maka kalau kita orang fasik, respon ngopi yuk, diam aja. Ada ngopi, kita ngopi. Waduh, akhirnya kita terjebak lagi gitu. Jadi jangan, no kopi kalau ada siasat yang lain ya. Jadi kopi Semirna, kopi Mirna namanya. Ya, apalagi lupa. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu suatu firman itu pada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini gak boleh kamu makan. Ingat, kalau iblis sudah ngomong, kita gak usah respon. Karena pinter. Emang dia mancing-mancing kata-kata yang membuat kita merespon. Kalau dia merespon, kita terjebak. Terjebak kita akhirnya kita dikuasai, hati dikuasai, kita berbuat dosa. Ingat ya. Buah pohon yang dapat kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di dalam taman itu, jangan kamu makan ataupun apa-apa, nanti kamu mati. Nah, iblis bermain di sini. Tapi ular berkata kepada firman, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya kan? Salah nggak? Nggak salah. Dia nggak mati fisik kok. Ya kan? Pinter kan? Ya kan? Tetapi ular itu berkata kepada firman, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, mata kamu terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa tahu nggak tentang yang itu? Nggak tahu. Setan lebih tahu. Apakah itu bohong? Enggak bohong. Kalau kamu makan, kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Hawa nggak nyampe situ. Dia hanya namanya pohon dan baik dan jahat, jangan kamu makan. Kamu makan mati, titik. Tapi iblis lebih mengeksegese, mempelajari kata-kata Tuhan. Ya kan? Sekali-kali kamu mati. Kalau kamu makan buah itu, matamu terbuka. Hawa nggak ngerti, nggak nyampe pikirannya. Tapi iblis lebih pintar firman, saudara. Hati-hati kita yang nggak tahu firman Tuhan. Kita sudah diputar balikkan, ya kan? Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya kan? Keren banget. Nggak pernah Allah ngomong itu sama aku loh. Masa sih iblis? Iyalah. Kamu nggak tahu kan? Aku tahu. Aku dari surga kok. Kan Allah hopingku dulu. Aku dosa dilempar, tapi aku udah kenal Allah. Udah bersama Allah udah lama. Di surga aku orang keren. Aku disukai Allah. Aku yang cantik. Lucifer yang cantik, ya kan? Aku hebat. Udah percayalah. Masa sih? Yang itu apa kan? Masa sih yang itu kan? Oh iya. Ya kan? Akhirnya apa? Teman itu melihat. Udah mulai menggoda, melihat pandangan pertama, ya kan? Kadang-kadang jatuh cinta dia kan? Pandangan pertama, ya kan? Apa terjadi? Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Baru mandang, dia baru mikir, wah kayaknya baik dimakan, enak juga ya. Apalagi apa? Sedap kelihatannya. Belum makan loh. Baru mau mikir sudah bayangkan enak, sedap, ya kan? Itu ini bermain di otak kita, di pikiran Hawa, ya kan? Itu saudara apa terjadi? Lalu ia mengambil dari buah dan dimakannya. Ingat, melihat dengan mata, otak berputar, berpikir, benar juga ya. Aku nggak pernah dengar dari Allah loh. Nah itu loh, iblis aku seneng loh. Kata-katamu, khotbahmu hebat loh. Waduh, nggak duga loh. Kadang-kadang kita kalau berkhotbah benar juga ya. Aku nggak duga begitu ya. Padahal itu kadang-kadang salah. Karena hebatnya khotbah, motivasinya hebat, memberikan kita semangat, sesuatu yang baik di luar itu. Paling dosa jangan tahu. Khotbahnya iblis lebih hebat. Tidak, tahu ya. Tadi ia mengambil buahnya dimakannya.
Dari mata turun ke pikiran, ke hati, dan ke perbuatan. Maka lebih baik kalau kita diundang, kalau kita kasih iman, yang jahat, yang berdosa, yuk ngopi yuk, jangan ikut ngopi. Karena ngopi itu bisa berbahaya. Ya, Mirna mati gara-gara kopi. Mirna pas Mirna mati gara-gara kopi. Ya, kopi Mirna namanya, lupa ya. Dan habis itu dosa, ya, dia diberikan lagi ke suaminya. Itu orang kalau tak dosa, dia sebarkan ke suaminya, ya kan? Ingat tuh. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka tahu, benar kan? Terbuka matanya kan? Bahwa mereka telanjang, mereka punya pohon ara dan membuat sahabat. Dia terbuka. Kenapa terbuka matanya? Karena ketika dia berdosa, pakaian kemuliaan Allah itu hilang. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya dia, telanjang, dia malu. Padahal saya tidak tahu. Apa dia dari Adam atau Hawa itu ada pakaian kemuliaan Tuhan bersinar-sinar. Enggak tahu kalau dia telanjang. Karena dia makan buah itu, dia terbuka. Apakah iblis berdosa? Tidak. Dia nggak bohong. Benar, matamu terbuka dan kamu akan tahu mana yang jahat, mana yang baik. Akhirnya ketika dia berbuat dosa itu, makan buah itu, dia tahu yang jahat. Dia tahu kejahatan. Makanya Kain jadi membunuh. Pembunuhan pertama adalah Kain. Ingat, terdik, jangan ketemu dengan orang-orang yang jahat. Hindari orang jahat. Hindari orang yang jahat dalam Tuhan. Hindari itu. Mengerikan, ya. Itulah namanya iblis. Dia tipu muslihat, cerdik dan tahu kelemahan kita. Dan aku percaya ini awal digoda nggak sekali satu. Tiap hari digoda. Tiap hari digoda ke taman. Makanya tiap hari kita berdoa. Tiap hari baca firman Tuhan. Tiap hari kita harus baca firman Tuhan, berdoa, menyembah supaya kita dapat dilindungi. Kalau kita hanya minggu saja, minggu itu kita aman. Senin minggu kita nggak aman. Ya dong, ya kan? Hati-hati saudara ya. Kayaknya nih udah hampir selesai dalilnya. Baru kayaknya saya seri 4 seri. Iblis menyerang kepercayaan diri kita. Tidak percaya lagi pada diri kita lagi. Wahyu 12 ayat 10-14. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita iblis yang mendakwa mereka siang dan malam dari Allah itu. Iblis mendakwa siang dan malam, menghasut kita siang dan malam, menyerang kita siang dan malam. Maka kita berdoa siang dan malam. Kalau lakukan percobaan. Dan mereka mengalahkan dia oleh cara anak domba dan perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi kita harus percaya, ya, percaya diri, ya, bahwa kita sudah diselamatkan. Ya. Jangan didakwa-dakwa lagi. Kamu belum selamat, kamu masih hutang belum bayar, kamu masih begitu begini. Akhirnya kita merasa takut ke gereja, mundur ke gereja. Ya kan, kayak si Yudas Iskariot kalau dia bunuh diri, dihasut oleh iblis. Kamu salibkan Yesus, dia disalibkan. Ngomong apa? Kamu telah membunuh Yesus, kamu telah membunuh Juru Selamat, kamu telah membunuh anak Allah, kamu berdosa, anak Allah kamu bunuh, kamu gak diampuni, kamu diri-diri dia stres, tidak waktu siang malam. Waktu belum salib Yesus kok, Yesus jual aja, main lo, 30 keping perak, lu kaya lo, beli kebun, beli ini, pokoknya ulah biar aja. Yesus gak dibunuh juga mati kok, mendingan kamu jual aja. Begitu beruang, berbalik lagi, kamu membunuh anak Allah, membunuh Tuhan, membunuh Juru Selamat, kamu begini, kamu orang berdosa, orang terkutuk, diserang dengan dia. Akhirnya dia bunuh. Hati-hati saudara, tolak dalam nama Yesus. Banyak setan menyerang kita, pikiran dari serang. Maka saudara, rajinlah ke gereja, ya. Keenam, kayaknya saya habis. Menyerang panggilan kita. Ya. Yosua 14 ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tak menutup Tuhan Allah itu dengan sifat. Kaleb Yosua, dia tidak tawar hati. Walaupun saudara-saudaranya membuat tawar hati, tapi Kaleb dan Yosua tetap dia tahu akan panggilannya, tahu akan destininya,
bahwa dia akan masuk ke tanah Kanaan. Tahu kan janji Tuhan, panggilan Tuhan, janji Tuhan, kamu akan aku masukkan ke tanah Kanaan. Itu berkelimpahan. Tapi semua suku bangsa itu membuat tawar hati rakyat Israel. Beberapa suku, tapi yang 2 suku ini tidak mau, tetap ikut Yosua Kaleb. Dia benar-benar tahu panggilannya, tahu destininya, tahu tujuan akhirnya. Dan kita juga demikian, tujuan akhir kita surga, Yerusalem baru dan langit baru yang baru. Hidup di dunia ini pendek. Kita mungkin saat ini susah, ada sakit penyakit, ada mata keuangan. Kita bertahan bahwa tujuan kita bukan di dunia ini, tapi di dunia ini kita diserang iblis habis-habisan dan membatalkan kabar keselamatan. Kita tidak sampai ke surga, tidak sampai ke tanah perjanjian. Jangan sampai kita karena hidup yang pendek ini, ya, kita tidak percaya Tuhan, tidak melihat panggilan Tuhan bahwa kita adalah umat pilihan, umat pilihan yang dipilih Tuhan, diberikan tanah berkelimpahan, ya, yang muda-muda khususnya, hati-hati, ya, karena masih panjang, masih ambisi. Ingat, yang muda-muda, yang punya talenta, karunia, berikan ke Tuhan. Jangan sampai kita hanya fokus akan dunia, income, tapi kita lupa bahwa kita dipanggil Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Saudara, hati-hati ya. Jadi kita benar-benar tahu. Itu tidak lama. Mungkin hari ini kita dipanggil Tuhan, capture duluan, atau besok atau lusa, atau mungkin bulan depan kita ada rapture bersama-sama. Ingat, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah nyata. Mungkin Januari, Februari, Maret kita nggak tahu. Tapi yang penting apakah kita bersiap-siap? Bersiap-siap itu selesai. Bersiap-siap, ya, panggilan Tuhan, ya. Jadi kita benar-benar hati-hati, saudara, ya. Itu tadi serang. Pak, saya panggil pengusaha, nggak apa-apa. Kamu gunakan usaha kamu untuk kepentingan Tuhan, uang kamu kepentingan Tuhan. Pak, saya lawyer, pakai lawyer untuk membela anak-anak Tuhan. Pak, saya pemusik, gunakan kepentingan Tuhan. Jangan hanya untuk sekuler. Sekali boleh, sih boleh. Tapi jangan sampai minggu di cancel gara-gara sekuler. Hati-hati, pemusik hati-hati. Banyak sekali pemusik demikian. Pak, maaf Pak, saya nggak bisa main di gereja karena ada pernikahan laki saya. Artinya kita sedang mementingkan uang yang besar di pernikahan daripada di gereja. Kalau kita nggak mau Pak, saya di gereja aja, kita akan diberikan order yang banyak. Kafe, hotel akan menerima kita. Tapi Tuhan uji, nih loh pernikahan hasilnya gede, ya kan? Honornya gede. Ya maaf Bu, saya nggak berani gereja Bu. Kenapa? Saya ada pernikahan Bu, ada event. Hati-hati. Panggilan kita adalah Tuhan. Saya berkhotbah berapa kali dipanggil gereja kecil. Tahu hampir datang minggu gereja besar, tempat yang sama. Saya dipanggil gereja kecil di Bekasi pasar. Di pasar, saya selalu tidak pernah terima bayaran. Tapi hari yang sama, kurang 3 hari, Pak, khotbah gereja saya Pak, di mana? Di Bekasi, di mall. 2 kali Bapak khotbah, jemaatnya ratusan kali khotbah, mall, 2 kali khotbah. Saya cek, aduh, maaf Bu, saya juga khotbah di Bekasi Bu, tapi di pasar nih, jadi saya nggak bisa terima. Dari bayar lagi, tapi saya tetap mau komitmen. Saya terima khotbah yang kecil di pasar itu. Yang gede, yang paling besar, yang tidak aku terkenal, yang tidak aku hebat, rasa sombong, itu aku tolak. Karena aku dipanggil Tuhan, dipanggil kita untuk mencari keuntungan dalam khotbah. Saya sering kali gitu. Berapa kali saya mau khotbah di Bogostel, Pak, ada orang mau lihat properti Bapak yang mau dijual. Maaf, kamu gak janjian dulu, saya mau berangkat mau khotbah. Pak, sebentar aja Pak, gak bisa. Pak, ini dari Kalimantan Pak. Bapak kan nggak lama, paling khotbah jam 8, ini masih jam 6 Pak. Dia mau lihat Pak dari Kalimantan. Ya maaf Bu, saya maunya lebih awal datang ke gereja. Lebih awal saya datang, saya bisa sepengembali. Pak, jauh-jauh Pak, kalau dia nggak mau dia Pak, enggak mau. Saya pergi khotbah, tapi kali itu. Emang rumah itu nggak laku. Terus saya nggak laku, tapi jadi gereja. Jadi gereja. Catat itu. Saudara, iblis menyerang kita dengan gangkau, dengan jin, tapi kita meleset dari panggilan Tuhan dan kita tidak akan masuk ke dalam surga. Waduh, banyak kali. Waduh, baru 7. Saya aja ya. Menyerang keputusan kita.
Yesaya 25:1. Kita diserang kekudusan, sudah kudus, suci, dari sudah bersih. Kita diserang dengan apa tadi? Kanto tadi, kanto, duit, pekerjaan, bahkan oleh wanita idaman lain, pria idaman lain yang lebih menarik dari pasangan kita. Akhirnya banyak anak Tuhan jatuh, pendeta jatuh, hamba Tuhan jatuh karena perselingkuhan, perzinahan, oleh motivasi, oleh uang, ketenaran. Mereka jatuh, kekudusannya dihancurkan. Dia tidak lagi kudus karena dia larinya ke dunia. Bahaya sekali saudara. Jadi jangan sampai kita toleransi dengan dosa. Itu namanya jemaat Pergamus dan jemaat Tiatira. Itu namanya kompromi jemaat Pergamus yang Tiatira toleransi. Nggak apa-apa lah Pak, dosa masih kali Pak. Ini kalau nggak bisa lakukan, dangdong nggak datang lagi Pak, rezeki nggak datang lagi Pak. Ini mumpung Pak lah, dikit-dikit Pak, nanti sakit bisa kasih bantuan deh. Disuap. Pak Saul, kenapa kamu nggak bunuh lembu-lembu ini? Samuel, lembunya tambun-tambun untuk Tuhan. Padahal untuk dia sendiri. Udahlah Pak, pokoknya gini Pak, doakan saya kalau susah berhasil gini-gini. Nanti persoalan nanti mana? Tuhan lebih baik ketaatan penyembahan daripada persembahan. Persembahan boleh kalau datang dari ketaatan kita. Tapi jangan sekali-sekali suap Tuhan. Jangan sekali-sekali. Wah, bahasa ini banyak sekali ya. Hati-hati saudara ya. Jadi kita jangan sampai diserang ya oleh iblis melalui rezeki kantor lawan jenis kita yang cantik, yang ganteng, yang hebat, yang kaya. Ya. Hati-hati. Nggak mungkin kita cari pil atau will yang jelek dari suami kita. Suami kita udah biasa gagah-gagah, cari yang kurus, yang habis sekali penyakit nggak ada. Masih lebih baik lagi. Dan itu berikan itu. Jika kita lari dari panggilan kita dan diserang hati kita, iman kita nggak kudus lagi. Kalau kau nggak kudus, tidak bisa berjumpa dengan Allah. Karena Allah kudus. Hati-hati, jaga kekudusan. Hidup kita nggak lama. Jaga kekudusan kita. Hati-hati. Saya sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, menyelamatkan kita kurang tajam untuk mendengar. Tuhan tuh hanya sekedar di mulut kita. Haleluya, puji Tuhan, berdoa. Tangannya tuh tidak kurang panjang nolong kita. Ya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar segala dosamu. Jelas. Kalau kita berbuat dosa terus, gak usah berdoa, gak usah ke gereja. Kalau kita masih menyukai dalam dosa, selingkuh, korupsi, gak usah ke gereja, gak usah ke doa, karena Tuhan tidak mendengar doa kita. Kecuali untuk ya bolehlah nemenin teman kita belajar orang Kristen boleh, tradisi boleh, tapi tidak ada gunanya karena kita memungkiri kekuatannya. Ya, ingat tuh. Segala dosa kita. Hari ini dosa kita diampuni. Teman-teman darah Yesus sudah putih bersih. Kita pulang dari sini, lakukan sesuai dengan Tuhan. Maka segala doa-doa kita dijawab Tuhan. Yang menghalangi doa kita adalah dosa dan kejahatan kita. Amin. Ya, ulangan nih. Sebab haruslah kamu ingat, engkau pun dahulu budak. Oh ini lain yang ini dulu. Yang tadi ya. Yang ke-8, menyerang istirahat dan kekuasaan, artinya kebahagiaan kita. Ulangan 14:5. Sebab harus saya ingat, kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, yang kau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang beracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan kau merayakan hari Sabat. Jadi jelas, minggu kita harus istirahat dari kerjaan kita supaya kita bisa fokus, bisa beribadah, duduk di kaki Tuhan, bergereja, memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Jelas sekali, kalau kita minggu masih sibuk kerja, bahkan tidak ke gereja, itu kita tidak menghargai Tuhan. Itu senang. Itu senang, ya. Karena yang penting pokoknya kamu kerja cari uang, udahlah persembahan bisa transfer. Itu Tuhan tidak berkenan. Persembahan kita nggak sampai ke Tuhan. Lebih baik kita taat beribadah
duduk di kaki Tuhan di hari Sabat bersama keluarga, ya kan? Habis ke gereja, ya kan? Memuji Tuhan bersama keluarga, ajak keluarga ke mall, jalan-jalan makan atau gimana, dan khusus untuk Tuhan. Maka itu berkati. Ingat, ketika Marta dan Maria, Yesus datang ke rumah Marta. Apa dilakukan Marta? Sibuk, sangat sibuk di dapur. Tapi Maria cuma duduk di kaki Tuhan. Tuhan, kamu mau ngomong apa Tuhan? Aku mau dengar Tuhan. Ayo ngomong dong. Ya kan? Tapi Marta karena sibuk dengan sendiri, dia lelah, dia capek. Itu loh, orang kalau fokus dengan dunia capek, dan kerjaan capek. Tapi Maria enak. Guru, Yesus, kok Maria diam saja? Tolong suruh dia bantu aku. Apa kata Yesus? Marta, Marta, kamu sibuk dalam pekerjaanmu, tapi Marta telah mengambil tempat yang terbaik, duduk di kaki itu mendengarkan aku. Hari ini saudara luar biasa sekali, duduk di kaki Tuhan, memuji, menyembah, mendengarkan pesan Tuhan. Saudara, tepat sekali. Mungkin waktu kita agak lama, atau ibadah kita agak lama, lain dengan gereja-gereja lain. 2 jam kelar, 4 jam kelar, kita bisa 2,5 jam terus tahan. Tapi ini sangat penting supaya kita jadi pemenang, lebih pemenang. Karena musuh kita bukan yang kelihatan, musuh kita adalah roh jahat di udara. Ingat, gunakan itu, rayakanlah hari Sabat, ibadahlah sungguh-sungguh. Yang ke-9, menyerang hati kita. Iblis, ini 10 iblis menyerang hati kita, ya. Janganlah supaya janganlah supaya jangan ada seorang pun misalkan dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan yang ada dan yang banyak orang. Ingat saudara, ya, jangan sampai kita mencemarkan, ya, banyak orang, ya, hati-hati, ya, nggak boleh, ya. Jadi setan menggunakan setiap kesempatan untuk membuka dan memunculkan luka lama kita, kegagalan kita. Dia menyerang hati kita. Kamu gagal, kamu begini, kamu dosa loh, kamu dulu begini, kamu dulu. Itu kadang-kadang diungkit lagi. Makanya ingat ya, orang berumah tangga, kalau mau rumah tangga menikah, ya, udah sepakat dulu, saling kenal dulu, latar belakangnya apa dulu. Jangan dalam menikah mengungkit-ungkit. Papa kamu dulu korupsi, papa kamu dulu judi, kamu begini, kamu dulu begini, dulu kamu selingkuh, dulu begini. Jangan sampai mengungkit-ungkit luka lama kita. Kita lihat waktu ada kesaksian, ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Suami, kamu terbuka dari pernikahan, terbuka lah suami. Ngaku bahwa selingkuh berkali-kali. Istri shock, dia ke kereta api tidur. Kenapa? Itu harusnya suami bijaksana. Kalau dia mau mengaku selingkuh, dia doa dulu Tuhan. Doa dulu bersama istri yang siap. Cari situasi kondisinya. Di depan banyak orang yang ngaku, aku selingkuh, begini. Itu sebenarnya kan down, dipermalukan di banyak orang. Itu tutup iblis, mempermalukan orang supaya dia kayak Judas Iskariot, kayak ditutup gitu. Akhirnya itu bunuh. Itu bisa nyata. Maka kita waktu mengaku dosa di depan istri kita, doa dulu, mengaku dalam Tuhan, baru mengaku di Tuhan itu. Jadi anak hilang. Aku akan berkata pada Bapa di surga, aku akan berdosa pada Bapa di surga dan berdosa pada Bapa di dunia. Anak yang hilang, aku akan mengaku pada Bapa di surga dan mengaku pada Bapa di dunia. Tuhan dulu. Supaya kita sok diri, kita masuk dosa dia. Hati kita harus jaga. Hati kita harus jaga dengan apa? Firman Tuhan. Maka saya anjurkan semua saudara kita punya Alkitab buku. Pak buku kuno nih, pendeta kuno. Di mana pendeta di mimbar nggak pakai begini Pak, tebel Pak. Bapak tuh kuno di mall-mall tuh pendeta kalau khotbah pakai yang kecil-kecil Pak. Bapak masih pakai ini aja. Saya suka ini. Ya, Pak yang ini kecil itu banyak gangguan. Ya kan bahaya. Ya. Yang terakhir, menyerang hubungan kita dengan sesama. Iblis menyerang hubungan kita dengan sesama supaya kita berantakan, supaya kita kacau. 1 Timotius 2 ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya gimana orang laki-laki berdoa,
Yang menyatakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi hindarkanlah perselisihan, saudara. Hindarkan perselisihan. Ngalah saja. Saya itu paling suka ngalah. Sampai aku dimarahin kan. Kamu suka ngalah. Kali ngomong. Enggak. Gak usah ngalah. Aku gak usah ngomong, gak usah berantem lah. Blok aja lah. Siapa diserang itu gak pernah ngomong, gak pernah bantah, gak pernah argumen, gak pernah debat. Aku blok aja. Udah beres. Nanti kayak iblis kan. Allah begini, oh iya ya. Masa sih iblis? Oh iya ya. Kita gak sadar terbawa arus dalam perselisihan, pertengkaran. Kalau itu mulai menghasut, menuduh, udah pergi aja lah. Aku blok lah. Udah kasih firman masih ngotot terus. Kita diserang-serang, udah lah. Aku blok aja. Ini iblis memakai dia untuk menyerang aku. Jadi saudara, hati-hati saudara. Kita harus benar-benar rukun dan damai. Orang yang membawa damai adalah anak-anak Allah. Ya, banyak sekali saudara. Ini adalah bagian orang bersenjata dari Allah jahat. Sangat banyak sekali. Ya, kayaknya nggak mungkin selesai. Ini masih berapa nih? Banyak sekali. Nggak selesai, banyak sekali. Mungkin kita sambung lagi nanti berikutnya awal tahun. Sekalian saya akan khotbah mengenai apa yang kita lakukan. Ya, kita banyak sekali ya. Banyak sekali. Sekali. Nggak ada bisnis saudara. Bisa kita pulang malam saudara. Ini banyak sekali saudara. Nah nanti kita belajar ini saudara. Tahun depan kalau kita masuk tahun depan, tahun baru dengan gagah tegak berdiri dengan firman Tuhan. Ketopong saudara. Nanti tahun depan kita menang damai itu. Ayo tim musik siap kemenangan. Ayo saudara. Ini baru habis itu sudah habis. Sudah sejam lebih. Jam 12 lebih nih. Ya. Amin saudara. Ya. Jadi kita sebelum perang melawan musuh kita, iblis, kita sedikit dulu bagaimana strateginya, bagaimana pemerintahannya, bagaimana kelemahannya, bagaimana kekuatannya. Kalau dalam bisnis adalah SWOT analisis. Ya. Strength, weakness, opportunity, and threat. Ya. Kita juga baca juga. Ya. Ayo saudara, mari kita balik diri saudara. Kita harus sebelum kita melawan iblis, kita berkata kita menang, mengalahkan musuh kita. Kita nyanyikan lagu iman bahwa kita sudah menang dalam peperangan. Amin. Audi pimpin. Ya. Tadi lagu kemenangan. Kalau kita perang kita menang dulu. Kalau kita udah kita menang dulu, maka kita perang kita menang. Ya, oke yuk kita nyanyikan lagu. Kita praise kali ini. Karena kita akan kemenangan kita walaupun belum perang. Menang sebelum perang.